Melanjutkan film di Fable pertama, cerita diawali dengan memperlihatkan kejadian 4 tahun lalu di Tokyo saat di Fable melakukan pembantaian terhadap sindikat kejahatan prostitusi yang mana setelah menghabisi sekitar 4 tersangka, ia mengincar target terakhir yang sedang berada di area parkiran umum dan ya, target terakhir pun berhasil dihabisi, namun mobil yang dikendarai oleh si target seketika hilang kendali, di mana di Fable yang melihat ada seorang gadis di dalamnya tak memiliki pilihan kecuali menyelamatkan gadis itu sampai akhirnya kembali ke masa sekarang. Kisah akan tetap berfokus pada sosok The Fable alias Akira yang saat ini masih menjalani libur panjang di Osaka. Ia juga tetap bekerja di kantor yang sama dengan Misaki dan menjadi salah satu karyawan dengan multitalenta karena bukan hanya jadi kurir pengantar pesanan, Akira yang juga mahir dalam menggambar sangat dibutuhkan dalam perusahaan ini. 自分の絵でいいならやってみて。お、よっしゃ。じゃあこれうまくいったらな、時給100円アップや。 Di tempat lain, lebih tepatnya sebuah acara seminar yang sedang berlangsung, seorang tokoh masyarakat bernama Utsubo yang tengah berbicara di hadapan banyak orang membahas terkait pentingnya peran orang tua dalam mengawasi anak, dan sebagai contoh yang patut diperhatikan, ia memperlihatkan seorang gadis bernama Hinako yang sempat diselamatkan oleh di Fable 4 tahun lalu, di mana Hinako kini mengalami kelumpuhan akibat dari kejadian tersebut. Bukan hanya berperan sebagai tokoh masyarakat, Utsubo ternyata diam-diam menjalankan organisasi rahasia bernama Nirbala, di mana ia dan timnya menjadikan anak berandalan sebagai target yang harus dihabisi karena tidak menyukai akan adanya sosok yang dirasa sampah masyarakat. Utsubo mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan hukum dan mengambil keuntungan dengan menipu orang tua korban seperti yang dirinya lakukan terhadap remaja satu ini. 安心しろ、一瞬だ。 Dan mari saya perkenalkan satu persatu anggota dari organisasi Nirbala. Ada Suzuki Shigerengseng yang bertugas di bagian eksekusi, Isaki anggota baru yang saat ini telah direkrut karena berpengalaman dalam melacak, sedangkan Hinako sekedar jadi kedok untuk bahan seminar kemanusiaan sekaligus bahan pelampiasan beliau tatkala kesepian. 乾杯。 Setelah acara penyambutan selesai, Suzuki yang merasa keberatan Isaki bergabung dalam organisasi diyakinkan oleh Utsubo bahwa ia membutuhkan pria itu untuk mencari keberadaan di Fable bukan tanpa alasan. Utsubo 4 tahun lalu rupanya adalah bagian dari sindikat prostitusi dan ingin membalaskan dendam atas kematian adiknya yang telah tewas dalam tragedi pembantaian itu. 岬を入れたのはそれもあってだ。 Kembali pada Akira yang baru selesai mengantar pesanan, ia yang secara kebetulan melihat Hinako sedang melakukan terapi fisik seorang diri, merasa tidak asing pada gadis itu. Akira meyakinkan jika suatu saat Hinako pasti akan kembali bisa berjalan normal asalkan rutin melakukan terapi setiap hari. 面白いですか? 歩けるようになる。時間はかかるが。偽善? Tidak langsung pulang ke rumah, Akira mampir menemui Yoko terlebih dahulu untuk memberitahu terkait apa yang dirinya lihat barusan. Ia yang sudah bekerja dengan Yoko selama puluhan tahun, mengetahui kelebihan rekannya itu yang memiliki daya ingat luar biasa, dan Akira ingin Yoko menyebutkan satu persatu kasus yang dirinya tangani 4 tahun lalu. 港区立体駐車場でそれ、その後車は暴走。現場付近に女の子がおっ。サバヒナ子16歳。 そうか。 Keesokan harinya Akira kembali menemui Hinako yang melakukan terapi fisik seperti biasa. Kali ini ia menyarankan gadis itu supaya mengikuti tahap terapi dimulai dari menggunakan tihang yang paling rendah. Namun alih-alih mendengarkan saran itu, Hinako yang merasa terganggu memilih pulang dan melaporkannya pada Suzuki.
まずは低い方からやった方がいい。何偉そうに。どうかしたのか？公園に変なストーカー男がいて。 Mendengar hal tersebut, Suzuki selaku orang yang sudah menganggap Hinako sebagai adik tentu tidak terima akan hal itu dan akan memberikan pelajaran pada Akira supaya tidak lagi menemui adiknya. Ia datang ke taman tempat Hinako biasa melakukan terapi tepat saat Akira sedang ada di sana dan inilah yang Suzuki lakukan. 両方か。俺はそいつの兄貴だ。 Utsubo sendiri saat ini berada di tempat lain ditemani Isaki. Mereka yang sudah menemukan target selanjutnya kini menemui Misaki karena menduga jika ada orang lain telah memasangkan kamera tersembunyi di rumah Misaki. Yang meski Misaki awalnya ragu, Utsubo dan rekannya itu pun dipersilakan masuk untuk memeriksa seisi rumahnya demi keamanan. Dan benar saja, Utsubo dan rekannya berhasil menemukan kamera tersembunyi dan segera melihat isi rekaman untuk mencari bukti kuat yang bisa memojokkan si pelaku. Dan tak lama setelah Isaki izin keluar untuk membeli makanan, pintu bel seketika berbunyi. Di mana itu ternyata adalah Akira yang bermaksud mengantar poster pesanan Utsubo. Melihat Hinako ada di sana, Akira memilih mampir untuk meluruskan masalah di antara mereka berdua. 知り合いか？ Dengan fakta bahwa Hinako tinggal dengan Utsubo yang merupakan seorang penjahat, Akira kembali menemui Yoko dan menceritakan terkait apa yang ditemukan barusan. Ia memberitahu Yoko bahwa 4 tahun lalu, Akira sebenarnya harus membunuh 6 orang target namun hanya sampai menghabisi 5 karena misi keburu dibatalkan, di mana orang terakhir yang harus ia bunuh tiada lain dan tiada bukan adalah si Utsubo ini. やるべきなんかこれ。ダメ、中止になったんでしょ。 Karena Suzuki masuk dalam komplotan itu, Akira mengetahui jika pria tersebut bukan orang sembarangan, curiga jika organisasi Nirbala sebenarnya melakukan tindak kejahatan. Ia yang merasa perlu untuk mengatasi kasus ini diingatkan oleh Yoko agar tidak sampai melakukan pembunuhan, mengingat keberadaan mereka di Osaka yang saat ini masih dalam masa cuti. 変な組み合わせだ。 Karena bukti sudah terkumpul, Utsubo menghubungi calon ibu korban untuk meminta beliau dan anaknya datang ke alamat yang diberikan, dan dengan berpura-pura sebagai detektif, ia dan Isaki pun memberitahu terkait perbuatan anak si ibu yang selama ini telah menguntit Misaki, di mana anak si ibu yang saat ini dibicarakan ternyata adalah Suji, rekan sekantor Misaki di tempat kerja yang diam-diam menyukai gadis tersebut sampai berani masuk ke rumah Misaki demi menyimpan kamera tersembunyi. ちょ待ってよ、俺やってへんわ。美咲さんの部屋に仕掛けてやった盗撮機の映像です。人体監視システム付きのカメラですと仕掛ける時も映ってしまうんですよ。いやだからこれは他にも風呂、トイレ、脱衣所まで計4カ所も。 Dan inilah tujuan Utsubo yang sebenarnya. Ia mengajukan cuan sebagai jalan damai jika tidak ingin masalah ini sampai ke pengadilan. Dan bukan hanya sekedar mencari untung, Utsubo yang mengetahui Suji akan frustasi akibat perbuatan yang telah dilakukannya. Ia akan menghabisi pemuda itu karena sudah pasti malu dan memilih pergi dari rumah, sehingga kini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukan eksekusi. Keesokan harinya, Suji yang bukannya minta maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya pada Misaki, kini datang ke tempat kerja dengan membawa sebilah pisau. Ia ingin menghabisi wanita itu sebagai bentuk balas dendam, mengingat apa yang dialaminya sekarang, tetapi... Dan ya, Akira berhasil menghentikan Suji tepat waktu di mana aksi barusan dilihat langsung oleh bosnya di tempat kerja. Dan untuk membuat Misaki tidak panik, ia mengarang cerita dengan mengatakan bahwa Suji berniat mencelakai dirinya, di mana si bos yang mengerti akan tujuan Akira berbohong malah ikut melengkapi cerita tersebut. 貝沼君がなんで佐藤君に？ そう。 Karena Suji yang panik kini memilih pergi dari sana, Akira yang ingin mengetahui alasan Suji ingin mencelakai wanita itu segera melakukan pengejaran untuk menyusul. Namun saat akan turun melalui tangga, langkahnya seketika terhenti akibat kedatangan Suzuki yang kini menculik pria itu untuk dieksekusi.
Akibat kejadian itu, Suzuki segera melapor pada Otsubo terkait wajahnya yang sempat terlihat oleh Akira, dan karena khawatir perbuatannya akan dilaporkan ke pihak berwajib, ia izin sebentar untuk menghabisi Akira terlebih dahulu dan menitipkan Suji pada Isaki untuk diamankan. Belum jauh meninggalkan lokasi, Suzuki secara kebetulan bertemu langsung dengan Akira yang juga mencari keberadaannya. Ia yang awalnya akan mengancam pria itu supaya tidak ikut campur, justru malah mendapat ancaman balik di mana Akira hanya ingin Suji dikembalikan, karena jika tidak, maka akan terjadi kekacauan yang tidak pernah Suzuki bayangkan. 何者なんだお前。明日まで待つ。24時間だ。 Sadar jika Akira bukanlah orang sembarangan, Suzuki yang ingin mengetahui latar belakang pria tersebut meminta bantuan Isaki agar menginterogasi Suji. Ia yang ingin mengetahui alamat rumah Akira hanya mendapat informasi terkait rumah Yoko, selaku adik Akira yang tinggal di asrama milik perusahaan Meguro. Mengetahui perusahaan itu sedang melindungi sosok pembunuh bayaran paling berbahaya, membuat Suzuki curiga jika Akira lah sosok pembunuh bayaran yang dimaksud. 確かマグロカンパニーの社宅っすよ。マグロカンパニー？ Sementara Suji berusaha kabur saat Isaki sedang lengah, kita akan dialihkan pada Yoko yang kini mendapat tamu tadi undang. Siapa lagi jika bukan Suzuki, ia yang mendapat todongan pistol dan interogasi terkait siapa Akira yang sebenarnya, sama sekali tidak menunjukkan raut wajah ketakutan dan justru mengingatkan Suzuki jika kini dirinya sedang berurusan dengan orang yang salah karena ternyata この銃取れるなら取ってみろよ。銃の扱いには慣れてるな。 Dan ya, di luar dugaan, Yoko ternyata juga ahli dalam bertarung dan hanya membutuhkan waktu 8 detik untuk mengalahkan Suzuki. Hingga pada malam harinya, Akira yang melihat Suzuki sudah dalam kondisi terikat dengan santainya menginterogasi pria tersebut dengan menanyakan apa tujuannya datang ke tempat ini. やっぱりお前はパブル言うな。 Karena tadi sempat kalah dari Yoko, Suzuki yang menyadari jika Akira sebenarnya adalah sosok difabel, ia terancam akan dihabisi karena mengetahui latar belakangnya, dan karena Akira ingin Suji dibebaskan, ia segera menghubungi Isaki agar melepaskan pria itu. Namun sayangnya, Suji ternyata sudah meninggal akibat tak sengaja terlindas oleh mobil. 飼い沼でしょ。いやなんか飼い沼死んだっぽいです。 Mendengar hal itu, Akira pun membebaskan Suzuki dengan harapan tidak lagi mengulang perbuatannya, dan sepulangnya ke apartemen dalam kondisi wajah babak belur, Suzuki memberitahu Otsubo bahwa ia telah menghabisi Isaki yang melakukan kesalahan. Bukan itu saja, ia juga memberitahu terkait Akira yang sebenarnya merupakan orang yang selama ini mereka cari. 佐藤厄介と取るのか。 Karena alasan Suzuki bergabung adalah untuk menghabisi difabel yang katanya jahat dan tidak manusiawi, ia yang pada kenyataannya masih diberi kesempatan untuk hidup, kini mengajukan keluar dari organisasi karena sadar tidak dapat mengalahkan sosok itu. Namun setelah mendengar lagi alasan Otsubo yang ingin balas dendam atas kematian adiknya, ia pun berubah pikiran dan siap membantu Otsubo untuk mencapai tujuannya. 明日から作戦を練る。 Karena bertarung bukan hanya tentang mengandalkan otot, Otsubo yang selama 4 tahun telah menunggu kesempatan ini memperlihatkan koleksi senjata miliknya pada Suzuki dan tinggal membuat rencana untuk menjebak difabel. Hingga pada malam harinya, Hinako yang mengetahui apa yang akan dilakukan mereka pada Akira ingin Otsubo agar tidak jadi melakukan hal tersebut. だから佐藤やその周りの人たちに危害を加えないで。どうしてそこまで佐藤にこだわる？ 実は Hinako yang menganggap akar permasalahan berawal dari dirinya yang merasa terganggu, diberitahu oleh Otsubo bahwa pelaku atas kematian orang tua Hinako yang tewas tidak lain dan tidak bukan juga adalah perbuatan Akira alias difabel, entah asli atau hanya sekedar dibuat-buat. Hinako yang ternyata selama ini ingin membalaskan dendam atas kematian orang tuanya pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh si Otsubo ini. どういうこと？お前の両親の
首をかき切って殺したの。 Sebelum berangkat, Hinako meminta pistol untuk jaga-jaga andai kata ada kesempatan untuk menghabisi Akira, di mana Utsubo yang tidak keberatan dengan permintaan itu memberikan satu pistol tanpa peluru agar Hinako membiasakan diri saat memegangnya dan berjanji akan memberikan pelurunya nanti. Karena rencana dan jebakan telah dipersiapkan, Utsubo segera menghubungi Akira agar datang menemuinya ke apartemen yang dengan mengatakan bahwa ini menyangkut keselamatan Hinako, Akira pun langsung menyetujuinya. 平子の今後について話そう。1時間後に事務所に来てくれ。わかった。 Curiga jika ini hanya sebuah jebakan, Yoko yang khawatir akan keselamatan Akira mengajukan diri untuk ikut dengannya karena meski keberadaannya nanti belum tentu dibutuhkan, tapi setidaknya Yoko dapat membantu jika Akira membutuhkan bantuan. 罠だって分かっててお兄ちゃん一人行かせられないでしょ。 Setibanya di lokasi, Yoko menunggu di dalam mobil sedangkan Akira akan menemui Utsubo seorang diri yang dalam perjalanan menuju ke kamar pria itu, Akira diawasi oleh Suzuki dari kejauhan, lebih tepatnya di salah satu atap gedung yang tidak jauh dari lokasi, yang ketika Akira membuka pintu, ia menyadari jika pintu tersebut telah dipasangi sensor pemicu ledakan sehingga Dan ya, berkat pengalaman dan skill luar biasa yang dimiliki, Akira berhasil lolos dari ledakan dan berniat pergi dari sana, di mana Suzuki yang melihat kejadian itu segera menyuruh anak buahnya agar menjalankan rencana kedua, yaitu memburu Akira sampai tertangkap. 相手はファブルだ。焦らずじっくり行け。 Bukan hanya harus mengalahkan jumlah musuh yang tidak sedikit, Akira juga dibuat kerepotan oleh sniper yang mengincarnya dari kejauhan, tetapi 来た。いや、そのまま仕留める。住人に負けてて6階の階段から降りた。一回じゃない。 Meski berhasil keluar dari apartemen, Akira yang kembali dihubungi oleh Otsubo terpaksa harus naik lagi ke lantai atas demi menyelamatkan bocah yang terancam dalam bahaya. Ia meminta bantuan Yoko agar mengatasi si sniper agar dirinya bisa bergerak lebih leluasa dan... 西側だ。そのまま近づけ。 Disinilah Akira sekarang berada di balkon apartemen dan cukup dibuat kerepotan akibat musuh yang terus bermunculan. Tapi meski begitu, ia tetap berhasil mengelabui mereka dan segera menuju kamar tempat si bocah berada. Yang ketika masih mencari keberadaan bocah itu yang saat ini tidak ada di ruangan, Akira harus berhadapan dengan anak buah Suzuki bernama, kita panggil saja Samsul, yang lumayan cukup ahli dalam bela diri. Dalam kondisi terdesak itulah, Yoko menumbangkan si sniper tepat waktu dan memberitahu Akira terkait keberadaan si bocah, sehingga Akira yang mendengar bocah itu sedang dalam bahaya, terpaksa harus berbuat nekat dengan cara meledakkan bagian bawah balkon menggunakan satu buah granat sampai akhirnya... Setelah memastikan si bocah aman, Akira yang menyadari Suzuki berniat kabur, meminta Yoko agar langsung melakukan pengejaran. Ia juga meminta bantuan Ebihara untuk mengirimkan asistennya karena ia sedang butuh tumpangan untuk menyusul. Sedangkan Yoko sendiri ini memasuki area hutan dan disambut oleh Suzuki yang seketika melemparkan satu granat tepat ke bagian bawah mobil, tetapi... Dan
Dan ya, itu tidak lebih dari hanya granat palsu dan Yoko telah melakukan kesalahan karena tidak dapat membedakannya, sehingga ia yang harus pasrah mengikuti keinginan Suzuki kini dibawa ke lokasi tempat Utsubo biasa menguburkan jasad korbannya dan diikat kuat pada 2 batang pohon. Sambil menunggu Akira datang, Utsubo memberikan peluru sesuai janji pada Hinako. Ia menyuruhnya belajar menembak dengan Yoko sebagai target bidikan. Namun tebak siapa yang justru Hinako tembak? Hinako. Dan ya, Hinako menembak Utsubo hingga terkapar, namun sayangnya pria itu mengenakan rompi anti peluru yang mana pada situasi ini Hinako pun menjelaskan bahwa dirinya mengetahui jika pelaku atas kematian orang tuanya dahulu adalah Utsubo karena seharusnya tidak ada siapapun yang mengetahui perihal orang tuanya yang tersayat pada bagian leher kecuali pihak kepolisian. そこミスっちまったな。 Karena kebohongannya sudah terlanjur diketahui, Utsubo langsung mengakui kesalahan dan jujur melakukan itu semua demi membuat Hinako takut dan tidak membongkar sindikat kejahatan prostitusi pada pihak berwajib. Bukan hanya itu, ia juga sengaja membangun organisasi Nirbala untuk mendekati Hinako demi memastikan semuanya tetap aman terkendali. チャンスだぞ。 Mendengar pengakuan tersebut, Hinako yang tidak dapat membendung emosi memaksakan tubuhnya untuk bisa tegak berdiri. Ia perlahan mulai berjalan mendekati Utsubo demi bisa menembaknya dari jarak dekat, tetapi dan ya, Hinako malah menginjak ranjau darat yang telah dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Akira. Namun karena semuanya sudah terlanjur, ia memilih untuk tetap melepaskan pelatuk hingga nyaris kehilangan keseimbangan tepat saat Akira tiba di sana. Demi menyelamatkan Hinako, Akira meminta bantuan Suzuki untuk memanfaatkan bulldozer demi menahan dampak ledakan Raja Darat. Ia akan menarik kaki Hinako secepat mungkin saat nanti ledakan terjadi, di mana Suzuki yang awalnya menolak tidak memiliki pilihan karena ingin menyelamatkan wanita yang sudah dianggapnya sebagai adik sendiri dan... ほらさ。行くぞ。 足吹っ飛んでたな。 Setelah Hinako dipastikan aman, masalah belum selesai karena Utsubo masih memiliki 1 granat untuk ia ledakan. Utsubo melemparkan granat tersebut tepat ke arah Hinako, tetapi... Beruntung, itu tidak lebih dari hanya sekedar granat mainan karena Utsubo ingin ada orang yang menembaknya. Dan setelah semua ini benar-benar berakhir, Akira akhirnya dapat kembali menjalani kehidupan normal seperti bekerja dan menjalankan rutinitas yang seharusnya ia lakukan selama cuti. Hingga selang beberapa hari berlalu, ia mendapat surat kiriman dari Hinako yang ingin berterima kasih dan berharap dapat kembali bertemu jika dirinya sudah bisa berjalan. さようなら。お元気で。 Tamat?